Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi desain primer. Jadi, primer merupakan salah satu komponen yang akan digunakan dalam reaksi PCR. Jadi, dalam ketika melakukan PCR atau polymerase chain reaction itu ada empat komponen utama, yaitu ada template DNA berupa fragmen DNA yang akan diamplifikasi, lalu ada primer. Primer ini merupakan oligonukleotida pendek yang akan berkomplement dengan DNA template. Jadi, primer ini yang membatasi mana target yang akan diperbanyak, yaitu ada primer forward dan primer reverse, lalu ada enzim DNA polimerase ini untuk mensintesis DNA. Jadi enzim ini akan mengkatalisis reaksi pembentukan DNA serta deoksi nukleotida trifosfat sebagai building blocks-nya. Jadi dia merupakan blok pembangun molekul asam nukleat. Pada kesempatan kali ini akan dijelaskan terlebih dahulu bagaimana cara mendesain primer. Nah, primer itu sendiri tadi sudah dijelaskan merupakan oligonukleotida pendek yang terdiri dari 18 sampai 30 nukleotida. Nah, di sini primer ini tadi bertujuan untuk menentukan fragmen mana yang akan teramplifikasi. Jadi nanti dia akan membatasi eh, dengan primer forward dan primer reverse. Mari kita lihat gambar di sebelahnya. Nah, ini merupakan DNA template ya. Jadi ini untuk menunjukkan mana primer forward dan primer reverse. Jadi ini dibagi dua. Misalnya DNA itu kan double stranded ya. Double stranded berarti ada dua untai. Jadi ada untai yang pertama atau kita sebut template yaitu dari 3 ke 5 dan juga ada yang non template itu yang 5 ke 3. Jadi ini saling berkomplement. Jadi kita bisa lihat T akan berpasangan sama A, G akan berpasangan dengan C. Nah, di mana primer forward dan reverse itu berada? Nah, untuk primer forward sendiri itu dia akan menempel pada ujung templatenya ya. Jadi kalau misalnya ini membatasi di sini, ini yang ujung tiganya, maka primer itu selalu dari 5 ke 3. Perbanyakan building blocks dari deoksinukleotida itu dia adalah di ujung ketiga. Jadi penambahan hanya akan ada di ujung ketiga. Maka ujung 5 ya dia akan menempel di sini. Ini untuk primer forward. Ya, maka untuk primer reverse dia akan sebaliknya ya, dia akan menempel dengan arah yang berlawanan yang kan tadi dia membatasi ini kan. Misalnya ini yang akan diperbanyak DNA-nya. Jadi forwardnya akan menempel di sini, reverse-nya akan menempel di sini. Sama ya dari 5 ke 3 dia akan berlawanan. Kalau pernah dijelaskan replikasi, saat replikasi itu kan dia di dalam sel di dalam tubuh. Jadi DNA-nya itu adalah DNA di dalam inti sel kita. Lalu ketika dia membuka, ya ketika dia membuka, maka proses secara alamiah kan akan dibuat primer oleh reprimase, lalu nanti akan diperpanjang DNA polimerase. Nah, arahnya itu kan ada yang eh, arah pembukaannya itu ada yang searah atau kita sebut continue. Jadi yang dihasilkannya adalah berupa leading strand. Jadi dia akan terus-menerus dibentuk proses pembentukannya dan ada lagging strand. Sementara kalau di PCR sendiri itu kan dia replikasi di luar sel. Ya Kak, nanti DNA-nya dia bisa benar-benar langsung diputus. Jadi tidak ada helikase kan di sini. Jadi template-nya itu ikatan hidrogen di antara template DNA-nya itu akan diputus oleh panas. Nanti primernya akan menempel. Jadi ini dua-duanya akan berjalan secara kontinu dan bersamaan baik primer forward maupun primer reverse. Adapun persyaratan dari primer itu sendiri, yang pertama adalah TM atau temperatur melting. Jadi TM ini merupakan suhu di mana separuh dari rantai DNA sudah terpisah.
Nah, TM ini harus sama antara forward sama reverse itu tidak boleh berbeda jauh. Sebaiknya sama gitu. Jadi, tentang perbedaan antara primer forward sama primer reverse itu TM-nya itu tidak lebih dari 5 derajat Celcius. Nah, TM ini juga bisa dihitung dengan melihat urutan basa dari primernya gitu. Jadi untuk TM-nya nanti 2 dikali A ya, nukleotida A ditambah nukleotida T ditambah 4 dikali nukleotida G ditambah nukleotida C. Dan hasilnya antara TM forward dan reverse itu tidak berbeda jauh gitu. Eh, Rata-rata adalah tidak melebihi 5 derajat Celcius. Dan TM ini nanti akan mempengaruhi suhu di mana primer ini bisa menempel pada DNA template atau kita sebut suhu annealing. Kalau berdasarkan hitungan itu eh, hitungan manual, suhu annealing itu adalah 5 derajat di bawah suhu melting. Jadi kalau misalnya TM-nya adalah 45 derajat, maka suhu annealingnya adalah 40 derajat. Lalu parameter lainnya adalah kita lihat persen GC. Persen GC ini besarannya harus sekitar 50 sampai 60% gitu. Nah, untuk menghitung persen GC ini sendiri tentunya kita melihat jumlah basa atau sorry, jumlah basa nukleotida G dan C, yaitu nanti dari susunan primer itu berapa jumlah G dan C dikali dibagi total dari basa primernya itu sendiri dikali 100%. Nanti kita dapat persentasenya. Nah, sebaiknya tidak mengandung basa berulang lebih dari 3 basa, terutama basa G. Gitu. Jadi kalau kayak gini nih, ini banyak banget. Nah, sebaiknya ini tidak dijadikan untuk primer. Bisa nggak? Bisa. Hanya saja memang kemungkinan untuk dia berkomplement ataupun dia membentuk loop itu lebih tinggi gitu dibandingkan kalau kita tidak memasukkannya. Kalau kenapa terutama bahasa G, tentu saja kalau G ini kan dia akan meningkatkan nilai GC-nya semakin sulit terpisah. Jadi ketika dia berikatan nanti susah untuk dipisahkan. Ya, terus selanjutnya adalah temperatur annealing antara primer forward dan reverse diusahakan serupa. Diusahakan juga primer tidak saling berkomplement antara ujung-ujung dalam satu primer atau antar primer forward dan reverse. Nah, dalam primer ini, dalam mendesain primer ini juga bisa ditambahkan sisi pengenalan untuk enzim restriksi. Nah, penambahannya itu ada di ujung 5. Jadi kalau mau nambah enzim restriksi adalah di sebelah sini dan sebelah sini. Ya, ini nanti akan kita pelajari di materi selanjutnya. Oke, apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam mendesain primer? Yang pertama adalah sequence DNA target. Jadi, referensinya. Ini untuk apa? Untuk menentukan di mana primer forward dan reverse harus menempel. Karena tadi forward dan reverse digunakan untuk membatasi DNA yang akan diamplifikasi. Jadi dia akan membatasi sequence DNA mana saja yang akan diperbanyak. Lalu juga melting temperatur. Nah, melting temperatur tadi dia akan menentukan suhu annealing. Jadi dia akan menentukan suhu berapa ketika kita mau melakukan PCR. Nah, di suhu berapa kedua primer itu bisa menempel pada DNA template. Yang ketiga adalah komposisi dari GC-nya atau persen GC. Persen GC yang kalau kita tahu, kita pernah belajar sebelumnya bahwa G dan C itu punya 3 ikatan hidrogen. Artinya ikatannya akan lebih kuat daripada A dan T yang hanya 2 ikatan. Tentu saja ini berkaitan sama stabilitas. Jadi melihat kestabilan dari DNA-nya dan juga dia akan menentukan efektivitas dari penempelan. Kalau misalnya dia persen GC-nya kecil, lebih kecil dari yang dipersyaratkan, itu eh, biasanya DNA-nya menjadi tidak atau kurang stabil gitu kan ya. Nah, kalau misalnya dia jauh lebih tinggi gitu, itu nanti takutnya dia tidak bisa
terputus secara sempurna gitu. Artinya TM-nya pasti akan jauh lebih tinggi lagi. Kalau komposisi GC-nya lebih tinggi, maka temperatur meltingnya itu akan lebih tinggi lagi. Nanti akan sulit untuk proses penempelan. Oke, untuk persen GC ini sendiri bagusnya di 50 sampai 60%, tapi minimal sekali dia bisa di 40%. Nah, untuk menentukan primer, metode untuk mendesain primer ini bisa dilakukan dengan tiga cara, dengan cara manual, dengan cara online melalui NCBI atau menggunakan software. Software ini bisa software yang software online gitu kan ya, ataupun misalnya bisa juga software yang di-download terlebih dahulu. Oke, sesuai dengan project yang akan kita lakukan yaitu adalah terkait RBD ribosome binding domain dari MERS-CoV MERS-CoV apa spike glycoprotein. Jadi nanti yang akan kita perbanyak adalah DNA dari RBD-nya. Oke, kita coba untuk yang manual ya. Jadi untuk cara manual, nih saya ambil salah satu saja dari MERS ya isolat MERS spike glycoprotein ya jadi dari gen spike-nya ini untuk yang parsial CDS karena kalau misalnya dicontohkan untuk yang komplit itu terlalu banyak ya terlalu banyak jadi tidak bisa dimunculkan di sini saya ambil yang sebagai contoh ini untuk yang parsial CDS-nya. Ini adalah kodenya untuk Genbanknya yang saya ambil itu terdiri dari 636 basa nukleotida gitu ya. Ini satu dimulainya dari sini 61 ini berarti satu baris ini ada 60 ya. Satu baris ini ada 60. Lalu sampai sini berarti ini ada 600 ya sampai sini. Nah, di sini ada 636. Oke. Nih, jadi sebenarnya kalau kita lihat di NCBI-nya nanti harusnya sih ini lurus ya. Kita bisa saling lihat. Tapi ketika di copy paste ini menjadi tidak rata, tapi tidak apa-apa. Nah, untuk selanjutnya, misalnya kita mau bikin secara manual, bisa nggak? Bisa. Nih, saya ambil contoh misalnya kita cari yang ATG untuk memulai proses nanti translasi jadi protein kan dia butuh start codon ya. Nah, start codon itu adalah di ATG. Artinya ketika dia mau jadi protein RBD atau misalnya protein lainnya itu translasinya dimulai dengan ATG atau AUG di RNA-nya di kodonnya itu adalah mengkodekan metionin. Nah, di sini misalnya TG-nya berarti ini harus masuk ya. Nah, untuk manual tadi syaratnya yang pertama adalah 18 sampai 30 nukleotida. Nah, misalnya kita ambil dari sini ya, dari 181 berarti kan ya, misalnya dari sini sampai Nah, kita ambil dari sini sampai sini, misalnya 21 ya, 21 bahasa. Nah, kita sampai terakhir aja, misalnya sampai eh apa namanya? Reverse-nya itu adalah di akhir. Nanti kita lihat. Oke, yang ini kan nggak bisa ya. Tadi ini ada 5 5 bahasa berurutan. Nanti kita mungkin akan ambil yang ini ya kita ambil dari sini misalnya ini setelah ini kayak kita ambil misalnya dari sekitar sini ya kita ambil sekitar sini untuk reverse-nya nah kita lihat dulu misalnya kita mau ambil ini nih kita mau ambil ini maka kita harus cek dulu nih eh apa namanya apakah primer yang kita buat ini secara manual ini memenuhi persyaratan primer atau tidak, terutama tadi faktor-faktor yang paling mempengaruhi.
Oke, ini penulisan gen ya. Jika tidak ditulis mana 5 mana 3, maka kalau penulisan seperti ini kita anggap ini adalah yang 5 ya. Ini yang 5, ini yang 3 gitu. Jadi ini ujung 5 yang atas, yang bawah ujung 3. Oke. Ah, kita pindah ke slide selanjutnya. Ya, tadi misalnya kita ambil yang atas ya, yang paling pertama. Tadi CTT, AGT, ATG-nya masuk ya. Nah, tadi kita ambil 21 nukleotida. Nah, 21 nukleotida. Kita hitung A-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A-nya ada 6, T-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. T-nya ada 7, G-nya 1, 2, 3. G-nya ada 3, C-nya 1, 2, 3, 4, 5. G-nya, C-nya ada 5. Jadi seperti ini ya, sesuai. Nah, kita hitung TM-nya. TM-nya tadi 2 dikali A tambah T ditambah 4 kali G tambah C, ya kan? A tambah T-nya jadi 2 dikali 6 tambah 7 ditambah 4 dikali 3 tambah 5. Jadi 2 dikali 13, 26, 4 dikali 8, 32. Jadi totalnya adalah 58 derajat Celcius. Nah, TM-nya 58 derajat Celcius, maka suhu neelingnya itu 5 derajat di bawah TM. Jadi sekitar 53 derajat Celcius. Untuk TM ini memenuhi ya. Lalu kita lihat GC persennya. Itu jadi di sini tadi G sama C-nya ada 8 ya. Total nukleotidanya ada 21. 8 per 21 dikali 100%. Bisa dihitung lagi kurang lebih 38%, maka ini di bawah 40%, kurang memenuhi syarat minimumnya di 40% ya. Nah, kalau kurang memenuhi karena kita bikin manual, kita bisa kembali lagi. Kalau misalnya tadi dari sini ya, sampai sini misalnya. Oh iya, mungkin ini kebanyakan A-nya gitu kan, sehingga nanti G sama C-nya kan lebih sedikit. Tadi kekurangannya adalah di persen GC. Maka kita geser lagi, kira-kira kemana ya? Oh, ini mungkin kita bisa tambah G-nya gitu, atau ini jadinya geser, T-nya ini dibuang misalnya ya, ini kita bisa geser lagi. Nah, misalnya jadi pilihan yang keduanya kita mulai dari AGT. Nah, misalnya kita mulai dari sini, CTT-nya dihapus, nanti kita geser lagi di 3 basa nih sampai G aja, kita mau nambahin nilai G-nya. Nah, kita tulis lagi. Nah, tadi karena ini ujung 5 ya, yang atas ujung 5 ini ujung 3, jadi untuk primer forward itu kita bisa langsung copy paste karena dia memang urutannya 5 ke 3 ya. Kalau kita lihat lagi ke sini, slide yang terkait ini ya, kita lihat ini. Nah, dia kan urutannya akan sama ya. Tadi kan yang non template ya yang ditulis 5 ke 3. Nah, untuk forward itu urutannya akan sama persis. Ini kalau kita lihat dari sini. Oke, lanjut ya. Jadi yang kedua itu misalnya kita tadi geser dan kita tambah jadi 22 nukleotida. Ini kita hitung kembali jumlah A-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 7. T-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, G-nya 1, 2, 3, 4, 5. G-nya ada 5 dan C-nya 1, 2, 3, 4. C-nya ada 4. Kita hitung dengan rumus yang sama. 2 dikali 6, 7 tambah 6 ditambah 4 dikali 5 tambah 4. Jadi tadi masih tetap ini ya, 2 kali 13, 26, dan 4 dikali 9, 36, totalnya jadi 62 derajat Celcius, maka TA-nya dikurangi 5 derajat di sekitar 57 derajat Celcius. Untuk persen GC-nya ini jadi 9 per 22 dikali 100%. Jadi ini kalau dibulatkan sekitar 41%. Jadi ini bisa memenuhi, jadi syarat minimum. Jadi kita bisa menggunakan atau mendesain primer kita dengan urutan seperti ini untuk forwardnya. Oke, nextnya berarti kita bikin reverse-nya. Nah, reverse ini kita lihat di sini ya. Tadi kita punya urutannya 5 ke 3. Ya,
Gennya 5 ke 3. Reverse itu dia akan menempelkan di sini, di ujung yang tiganya ini. Jadi dia dari 5 ke 3. Artinya ini harus dikomplemenkan dulu. Jadi kalau kita ambil tadi dari sini sampai sini misalnya ya. Kita ambil dari sini sampai sini gitu. Nanti kita komplemenkan, lalu kita tulisnya dibalik. Jadi bacanya nggak dari hasil komplemennya dari sini ke sini, tapi bukan dari kiri ke kanan, tapi dari kanan ke kiri. Jadi dikomplemenkan dulu dan diubah dibalik arah bacanya gitu ya. Nah, misal kita tadi mau ambil yang dari GTG misalnya. Dari sini ya, kita mau ambil dari sini sampai 2T-nya gitu kan ya. Kita mau ambil dari ini berarti ini ada 20 ya. Kita ambil 22 biar sama misalnya kayak forwardnya ada 22 bahasa. Ini ada di sini. Ujungnya kan ya ada di sini. Lalu kita tulis di sini ya. Nah, ini kan GTG sampai T. Ya, ini adalah yang sequence atas ya. Dari sini dari 5 ke 3 untuk DNA non-template-nya. Maka tadi dia harus dikomplemenkan dulu jadi G jadi C ya kan. Untuk ini artinya yang bawah ya. Jadi ini kan, nah ini akan sama kan dengan template yang ini. Nah, yang ini akan sama dengan ini. Jadi saya tulis ini adalah 3. Ini kan 3 ya, ujung 3. Ini ujung 5. Jadi C A gitu kan ya, kita mengkomplemenkan ini G akan menjadi C, ini C akan menjadi G, ya kan? C 3 kali, ini C 4 kali, G-nya 4 kali. Lalu TT, CG, AA, C, TT, AA ya. Ini ujung 5 yang ini. Nah, kalau kita nulis primary first, kita harus tulis tetap dari 5 ke 3. Maka kita tulisnya dibalikkan jadi 5. Jadi dari sini. Jadi tulis lagi AA, TT, C, AA. Nah, seperti itu. Ini pernah dijelaskan juga pada praktikum mungkin ya. Nanti kita hitung lagi A-nya berapa totalnya, T-nya berapa, G-nya berapa, dan C-nya berapa. Ini bisa dihitung ya. Ini A-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A-nya 8, T-nya 1, 2, 3, 4. T-nya ada 4. Lalu G-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan C-nya 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga. Jadi totalnya 2 dikali 8 tambah 4 ditambah 4 kali 5 tambah 5. Jadi 24 tambah 40, 64 derajat Celcius untuk TM-nya, maka time melting-nya adalah 59 derajat Celcius. Ya, tadi 57, ini 59. Jadi perbedaannya kurang dari 5 derajat Celcius. Untuk persen GC-nya ini 10 ya, tadi G-nya ada 5, C-nya 5, 10, totalnya 22 nukleotida dikali 100%, kurang lebih 45%. Ini memenuhi. Jadi pasangan primernya kalau secara manual mendesain bisa pakai primer forwardnya yang ini, yang kedua, dan primer reverse-nya yang ini. Itu untuk yang eh, desain primer secara manual. Selanjutnya kita coba secara online menggunakan NCBI ya. Jadi kalau menggunakan NCBI ini kita bisa langsung ya, kita lanjut di ini ya. Nah, ketika kita klik nanti kita masuk ke NCBI tadi, kita klik ini untuk nukleotida. Nah, kita ketikkan spike glikoprotein untuk MERS ya. Oke, kita klik. Nah, ini dapat ya. Tadi saya pakai yang Tunisia 194 ya. eh ah, ini ada 195. Nah, saya pakai yang tadi Tunisia 194. Kita klik di sini.
Oke, kita klik di sini. Nah, di sini ada analisis sequence ya. Di bagian ini ada analisis sequence. Nah, di sini kita bisa langsung dapetin primernya. Nah, kalau misalnya karena ini parsial, jadi CDS-nya itu memang hanya mengkodekan gen S secara struktural gitu, mengkodekan spike glycoprotein, jadi hanya ada satu CDS. Di sini tidak ada pilihan lainnya. Jadi kalau misalnya ini kalian nanti pilih complete genome, di sini ada pilihan untuk mengetahui daerah-daerah yang conserve. Ya, termasuk nanti RBD itu sendiri ada di dalam daerah konsepnya itu. Nah, kalau ini karena sudah spike protein, maka kita ambil di sini untuk spike peak primersnya, ya, peak primersnya nanti di sini muncul ya seperti ini. Dia langsung association numbernya untuk forward misalnya kita ambil di antara 1 sampai 100 misalnya ya di awal tadi kan, terus ini di 550 sampai ke 636 ya. Nah, di sininya udah MERS, ininya kita ganti sama nukleotida. Ada organismenya ini kalau kalian mau meyakinkan ditulis MERS di sini. Nah, ini kan ada ya MERS-CoV. Ini kodenya. Lalu misalnya kita mau show di window get primers ya. Nanti hasilnya akan muncul di eh, tab lainnya gitu ya. Kita sambil tunggu. Nah, ini nanti seperti ini. Kita tunggu untuk hasilnya. Oke. Oke, jadi setelah tadi loading nanti akan muncul finding primer spesifik seperti ini. Di sini banyak accession number dilihat persen identitinya. Jadi kita ambil yang memang punya kesamaan 100%. Walaupun tadi kan satu Nisia 194 ya, di sini tidak muncul. Nah, ini 100% sama ini kita bisa juga ambil. Nah, kita klik, lalu kita klik submit ya. Nah, nanti hasilnya adalah akan seperti ini. Jadi, hasil setelah submitnya akan muncul seperti ini. Kita bisa lihat di grafik view-nya. Nah, di sini adalah ini gen keseluruhan sampai 636 ya. Nah, sementara yang kita harapkan itu adalah RBD-nya. Nah, ini yang warna hitam ini menunjukkan curve spike RBD, jadi tempat pengikatan RBD-nya. Nah, ini yang harus kita perbanyak nantinya. Kalau kita mau perbanyak RBD ini, yang hitam ini, tentu saja primernya dia harus bisa membatasi antara RBD ini dari awal sampai akhir. Ya, kalau kita lihat di sini, sepertinya semuanya bisa, tapi yang dari benar-benar dari awal atau dari sini itu adalah kita bisa lihat di sini ini primer ke 9 ya. Untuk forward primer ke 9 itu benar-benar ada di awal. Jadi tidak ada beberapa basa nukleotida yang hilang. Jadi sebenarnya semuanya bisa, tapi mungkin yang lebih dilihat adalah primer ke 9. Primer detailnya ke 9 ini nanti kita bisa lihat. Nah, di bawah ini adalah ada pasangan-pasangan primer yang tadi di atas ada 10 ya. Ini primer satu, terus ini ada beberapa sequence yang mungkin nanti bisa ditempeli primer yang sama, tapi kalau misalnya kita punya isolat yang kita tidak ketahui. Jadi ini unintended template. Jadi yang tidak termasuk ke dalam template, tapi memungkinkan primer untuk tempel di situ. Itu tadi ada primer satu, dua, dan seterusnya. Tadi kita yang paling dari awal itu adalah pasangan primer yang ke 9 ya. Nih, pasangan primer yang ke 9 mana? Nah, ini yang primer yang ke 9. Ya, sebenarnya tidak terlalu jauh di antara berbagai primer. Nanti kita lihat itu adalah TM dan persen gizi. Nah, tapi kalau primer ke 9 tadi lihat apa? Walaupun dia misalnya di awal, tapi ternyata persen gizinya itu jauh berbeda. Ya, persen gizinya jauh berbeda. 61 sama 40.
5. Kalau untuk persen GC ini tidak ada rentang harus berapa antara primer forward sama primer reverse. Yang dilihat perbedaannya itu adalah di TM. TM-nya tidak boleh lebih dari 5 derajat Celcius. Tapi alangkah baiknya untuk persen GC-nya juga bisa menyesuaikan. Tapi kalau ini berarti masih bisa masuk ya untuk primer ke-9. Nah, karena kalau misalnya tadi kita lihat 1 sampai 10 itu semua yang bisa masuk, maka dilihatnya adalah komponen-komponen ininya. Juga complementarity, jadi bagaimana dia bisa berkomplement dengan dirinya sendiri gitu. Atau misalnya nanti kemungkinan dia akan membentuk loop ya. Itu untuk penggunaan desain primer menggunakan NCBI. Selanjutnya adalah desain primer menggunakan software. Software ini bisa software yang online ataupun software yang kalian sudah download sebelumnya. Salah satu contohnya adalah Primer 3 Plus. Nah, untuk Primer 3 Plus ini kita bisa langsung masuk ke apa namanya websitenya. Jadi dia merupakan software secara online gitu ya. Kita lihat dulu nanti akan ada tampilan seperti ini. Di sini nanti kalian silakan masukkan copy paste dari sequence DNA-nya atau misalnya kalian sudah save dalam bentuk pasta, tinggal kalian choose file. Di sini ada pilihan ya, choose file gitu kan, nanti dimasukkan gitu, terus nanti kalian lihat di general settingnya. General settingnya itu apakah ada kondisi primer yang mau kalian ubah atau tidak. Nah, ini yang yang sudah saya coba untuk tadi primer RBD tadi, saya masukkan ke sini, nanti didapatkan pasangan basanya, dan ini adalah primer hasil dari peak primernya. Nah, sekarang kita coba kalau masuk ke websitenya secara langsung. Ya, jadi ini kalau kita masuk ke Primer Triplus, ini tampilannya secara website. Nah, kita ambil data dari tadi MERS yang digunakan ya, Tunisia Spike 194 protein ini ya di highlight ini semuanya. Saya kopikan, kita masuk ke sini. Ini di paste. Nah, kalau misalnya tadi kalau kita lihat kan hampir semuanya ya. Jadi hanya sampai beberapa. Misalnya kita mau ambil dari awal sampai tadi itu sekitar 580 mungkin ya. Sekitar 580 mungkin di sini gitu ya. Nah, kalau misalnya area ini yang mau diperbanyak, kita masukkan targetnya adalah ini gitu. Boleh kalian target pakai gini, boleh juga tidak. Itu kalau yang tadi disampaikan di PPT itu tidak ya. Nah, ini kalau pakai target general setting, di sini ada general settingnya, persen DC-nya kita ambil misalnya minimalnya di 40 gitu kan ya. Nah, baru kita di sini pick timers. Wah, dia tidak bisa pick primers, jadi terlalu strict gitu kan ya. Jadi kita coba lagi, misalnya kita nggak pakai targetnya ya. Jadi ini kita nggak pakai targetnya, sorry. Jadi kita ulang lagi ya. Oke, nah ini udah ya dihapus targetnya. Ini untuk general settingnya kita cuma ubah minimal persen isinya jadi 40% saja. Lalu pick primers. Nah, ini adalah yang munculnya. Dia di sini sama di sini. Soalnya tadi kalau kita batasi di sini, dia nggak bisa nempel di sini ya. Jadi ini untuk menggunakan pick primers. Oke, jadi nah setelah kalian mendapatkan tadi dari NCBI dapat primernya, pasangan primernya, dari primer 3 plus dapat pasangan primernya, lalu tadi secara manual juga kalian sudah desain primernya, lalu apa selanjutnya? Tahapan selanjutnya adalah untuk pengecekan dari primer yang sudah kalian buat. Untuk pengecekan primer sendiri itu juga bisa dilakukan secara online ataupun kalian mendownload. Jadi kita sebut Oligo Analyzer Tool. Jadi Oligo Analyzer Tool ini adalah untuk analisis primer dan juga untuk kalkulasi dari nilai TM. Ini bisa di IDT, nanti kalian bisa klik ini, nanti muncul. Nah, kalau saya kebetulan karena sudah mendownloadnya, nah nanti adalah tampilannya seperti ini. Jadi dia ada Oligo Analyzer.
gitu. Di sini ada file sama seperti itu. Nanti kita masukkan sequence-nya. Ini saya coba untuk sequence primer yang desain secara eh, mandiri ya. Nah, ini kalau kita buka sebentar ya. Nah, ini adalah tampilan Oligo Analyzer ya. Jadi saya masukkan adalah primer yang tadi hasil desain secara manual. Ini untuk primer pertamanya. Nanti kalian bisa cuman properti yang pertama. Nih, ini untuk properti yang pertama ya. Jadi artinya primer forwardnya ini berapa, nanti TM-nya persen GC, terus kemungkinan dia saling menempel dan juga kemungkinan untuk membentuk loop. Terus juga kalau masukin primer reverse-nya, itu kita juga bisa dapetin ini untuk primer reverse-nya. Ya, di sini sama dia ada kemungkinan untuk melakukan self annealing, tiga bentuk self annealing dan juga satu loop kemungkinannya. Nah, gimana kalau misalnya dipasangkan? Nah, misalnya primer satu dipasangkan dengan primer 2, kita klik pair with. Nah, di sini nanti ketika ini primer satu, ini primer 2 dipasangkan, ini primer properties dari keduanya, lalu di sini adalah dari masing-masing primer yang sama tadi kemungkinan untuk membentuk loop dan juga kemungkinan untuk saling menempel antara satu sama lainnya. Ya. Oke, jadi tadi sudah lihat ya tampilannya seperti ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk tata cara mendesain primer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.